Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Agustini, kelas 5B dengan NIM 228519003. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pengembangan dan manajemen program BK dengan dosen pengampu Ibu Desi Yunika Hairun MPD. Nah, saya akan menjelaskan tentang program tahunan bimbingan dan konseling SMA Semen Padang tahun pelajaran 2018-2019. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan mulai dari rasional. Di sini rasional, bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugasnya. Perkembangan sebagai tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut. Program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah. Tugasnya yang kedua, ada dasar hukum. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan kepada yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik yang telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Yang kedua, konselor sebagai satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 1 pasal 1 Angka 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Setelah dasar hukum, ada visi dan misi sekolah. Visi pertama ada visinya, terwujudnya tamatan unggul, beriktak, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Misinya, yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran efektif dan inovatif yang berorientasi pada pencapaian kompetensi dengan memperhatikan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, menjadikan agama sebagai landasan untuk mengembangkan kepribadian yang beriman dan bertakwa, serta menghargai antar sesama warga sekolah dan lingkungannya. Yang ketiga, mewujudkan sekolah yang berwawasan global yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lokal dan nasional. Yang kelima, menciptakan sekolah dan pembelajaran yang berbudaya lingkungan. Yang keenam, pembiasaan hidup bersih dan sehat. Itu tadi visi dan misi dari sekolah. Nah, visi dan misi BK, yang pertama visinya terwujudnya pelaksanaan pelayanan konseling yang profesional dalam meningkatkan perkembangan diri serta kemandirian peserta didik atau konseling menuju pribadi yang unggul, beriktak, kompetitif, dan berwawasan luas. Nah, misi dari BK ini yang pertama, menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseling berdasarkan pendekatan yang humanis dan
multikultural. Yang kedua, membangun komunikasi dan koordinasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dan pihak lain dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Deskripsi kebutuhan. Yang pertama, deskripsi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik atau konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoretik dan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Dalam melaksanakan tugasnya, guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan atau need assessment. Tujuan penyusunan instrumen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan konseli. Yang B, ada beberapa contoh aplikasi instrumen yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan konseli, antara lain daftar cek masalah atau DCM, inventory tugas perkembangan atau identifikasi dan masalah konseli atau IKMS, dan aplikasi angket kebutuhan peserta didik atau AKDP, dan lain-lainnya. Nah, ada juga angket masalah konseli atau peserta didik di SMA Semen Padang. Selanjutnya ada angket kebutuhan peserta didik yang diolah dengan angket kebutuhan peserta didik atau AKPD. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada tujuan umum. 1. Penyusunan program bimbingan dan konseling dimaksudkan dalam rangka upaya membangun peningkatan mutu pendidikan sekolah. Tujuan yang kedua, program bimbingan dan konseling disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun untuk memperjelas mekanisme kerja maupun tugas masing-masing BK. Yang keempat, program bimbingan dan konseling disusun untuk dapat didukung oleh personil kelompok lainnya. Yang kelima, program bimbingan dan konseling untuk sosialisasi kepada personil sekolah tentang pentingnya pelaksanaan BK di sekolah. Nah, yang kedua ada tujuan khususnya, yaitu supaya kegiatan tersusun secara sistematis, yang terus memudahkan untuk dimonitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Terus supaya jelas program prioritas, juga menghemat waktu, usaha, dan biaya, menghindari kesalahan-kesalahan dalam program tersebut. Terus supaya siswa mendapatkan pelayanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh. Nah, selanjutnya ada komponen program. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar ini adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengembangan mereka. Yang kedua, ada layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Layanan peminatan dan perencanaan individual ini merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan utama layanan ini ialah membantu peserta didik belajar, memantau, dan memahami pertumbuhan dan perkembangan sendiri, dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Yang kedua ada layanan responsif. Layanan responsif ini adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik atau konseli
yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan secara segera. Nah, tujuan dari layanan responsif ini ialah memberikan layanan intervensi terhadap peserta didik yang mengalami krisis, peserta didik atau konselor yang telah membuat pilihan yang tidak bijaksana, atau peserta didik yang membutuhkan bantuan penanganan dalam bidang kelemahan yang spesifik. Yang kedua, layanan responsif ini bertujuan pencegahan bagi peserta didik atau konselor yang berada di ambang perbuatan pilihan yang tidak bijaksana. Yang keempat ada dukungan sosial. Dukungan sosial ini merupakan dukungan sistem Dukungan sistem ini merupakan semua aktivitas yang dimaksud mendukung dan meningkatkan pembelajaran. Ini ada pelaksanaan dalam pelayanan bimbingan konseling, ada program dasar, para prasa waktunya 3-45%. Juga layanan peminatan dan perencanaan individual 15% sampai 25%. Layanan responsif 25% sampai 35%. Dukungan sosial 10 sampai 15%. Bidang layanan. Yang pertama ada bidang layanan pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Yang selanjutnya ada rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Yang pertama, evaluasi. Ini ialah langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Evaluasi secara umum ditunjukkan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Dalam proses evaluasi ini, kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Dari hasil evaluasi juga kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari hasilnya. Evaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling ditunjukkan pada hasil yang dicapai oleh peserta didik. Terus juga ada pelaporan. Pelaporan ini merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan ini lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Dari pelaporan hakikatnya merupakan kegiatan penyusunan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses melalui hasil dalam format laporan yang diberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat tentang keberhasilan dan kekurangan dalam program bimbingan dan konseling yang telah dilakukan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Prasarana pokok yang diperlukan ialah ruang bimbingan dan konseling yang cukup memadai. Ruang yang dimaksud itu hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga peserta didik yang berkunjung merasa tenang dan nyaman, serta ruangan tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan layanan bimbingan dan konseling baik individu maupun kelompok sesuai dengan asas-asas sosial etik bimbingan dan konseling. Sedangkan sarana dan prasarana berisi fasilitas dan perlengkapan yang mendukung terhadap keterlaksanaan program bimbingan dan konseling. Adapun juga sarana yang digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling, seperti alat pengumpulan data, baik tes maupun non-tes. Terus juga alat penyimpanan data khusus dalam
dalam bentuk himpunan data. Terus kelengkapan penunjang teknis, perlengkapan administrasi. Anggaran biaya. Anggaran biaya ini menyesuaikan dengan anggaran biaya sekolah yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan dan konseling dengan rincian kebutuhan. Rencana anggaran ini berisi uraian jenis-jenis kegiatan dan rincian besar anggaran yang dibutuhkan. Jumlah besar anggaran menunjukkan kebutuhan besar anggaran untuk mendukung keterlaksanaannya program bimbingan dan konseling. Rencana anggaran disusun untuk mendukung implementasi program secara cermat dan rasional.